Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, dan penuh dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena kemurahan Tuhan, kebaikan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami, memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan penyertaan-Mu yang sempurna. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi setiap kami ya Tuhan, jamah hati kami supaya kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Nehemia pasal yang ke-9. Saudara dapat membacanya secara pribadi, kemudian kembali ke renungan ini. Saya akan membacakan Nehemia 9 ayat yang ke-35. Tertulis demikian. Dalam kedudukan sebagai raja, mereka tidak mau beribadah kepadamu, walaupun engkau telah mengaruniakan kepada mereka banyak kebaikan dan telah menyediakan bagi mereka tanah yang luas dan subur. Mereka tidak berbalik dari perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berhasil dan mencapai posisi yang tinggi, itu bukan karena kekuatan atau kehebatan kita, bukan karena kepandaian atau kecakapan kita, tapi itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita perlu ingat selalu akan hal ini dan tidak melupakan Tuhan. Ada kecenderungan kalau seseorang sudah menjadi raja atau merasa menjadi raja, ia akan menganggap dirinya yang paling hebat dari segalanya dan lupa akan karya pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Nehemia pasal yang ke-9 berisi tentang tindakan bangsa Israel yang berdoa, meminta pengampunan dosa dan permohonan kepada Tuhan. Dipimpin oleh orang-orang Lewi, mereka merendahkan diri dan mengakui dosa-dosa mereka. Dalam bagian pengakuan dosa ini, mereka juga mengakui akan kesalahan dan dosa para raja mereka di masa lalu yang tidak mau beribadah kepada Tuhan. Tidak dapat kita ingkari, saudara, bahwa memang seringkali kedudukan yang tinggi cenderung membuat kita jadi lupa diri. Padahal seharusnya kita sadar bahwa apapun posisi dan keberadaan kita, serta profesi dan jabatan kita, termasuk juga kemampuan yang kita miliki, semuanya itu adalah dari Tuhan. Dan karena itu, kita harus melayani dan memuliakan Tuhan. Kita perlu menyadari, saudara, bahwa keberadaan kita adalah karena belas kasihan Tuhan. Dengan demikian kita akan menjadi semakin rendah hati dan malu atas sikap kita yang seringkali berlebihan dan sombong. Tindakan pemulihan Tuhan atas bangsa Israel yang kembali ke tanah airnya setelah 70 tahun pembuangan menunjukkan kebaikan dan kepanjang sabaran Tuhan dan sekaligus menegur secara tidak langsung akan kekerasan hati dan kebebalan umatnya yang seringkali juga menjadi kelakuan kita, sadar atau tidak sadar. Firman Tuhan dan Roh Kudus seringkali berbicara, menegur dan mengoreksi kita agar kita mencapai kesadaran bahwa dosa telah membawa kepada kejatuhan dan keterpurukan. Dan teguran itu bertujuan agar kita kembali kepada Tuhan sebagai pribadi yang menyelamatkan kita, satu-satunya yang dapat memulihkan dan berkarya dengan cinta kasih-Nya. Mari kita mengingat kembali, saudara, kehidupan kita di masa-masa yang lalu sampai hari ini. Ingatlah betapa luar biasanya kebaikan dan belas kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Hal ini penting, saudara, supaya kita tetap rendah hati, bersyukur dan bijaksana dalam bersikap. Biarlah kita sadar, saudara, bahwa kesombongan dan kebebalan adalah dosa yang merusak kehidupan dan keberadaan kita. Ada janji yang indah yang dapat kita lihat dalam pasal ini, yaitu janji pengampunan Tuhan. Ia selalu siap dan mau mengampuni.
Daripada menjauh dari Tuhan dengan perasaan yang tidak layak, marilah kita datang dengan berani ke tahta kasih karunia-Nya, agar kita dapat memperoleh belas kasihan dan menemukan kasih karunia yang menolong dan memulihkan kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah selalu akan kebaikan Tuhan. Keberadaan kita saat ini semuanya karena Tuhan. Sekali lagi, jangan kita sombong tapi rendah hati dan rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Dia yang memegang nafas hidup kita. Karena itu mari kita memuji selalu akan nama-Nya dan hidup seturut dengan kehendak-Nya. Mazmur 103 ayat 2 berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya." Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, kami baca, kami renungkan pada saat ini, mengajarkan kepada kami supaya kami senantiasa ingat akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni kami yang seringkali merasa bahwa kami begitu hebat, keberadaan kami adalah karena kepandaian atau kecakapan kami, dan kami melupakan akan Tuhan. Kami lupa akan kebaikan-Mu, karya pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Roh Kudus supaya kami selalu menyadari bahwa segenap keberadaan kami itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan dalam sepanjang malam ini, dalam tidur kami, berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kembali kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, dalam persoalan, sakit penyakit, agar Tuhan Engkau menjamah, berikan jalan keluar, nyatakan pertolongan dan kuasa-Mu yang ajaib, dan berikan kesehatan dan kekuatan yang sempurna. Kami percaya selalu ada jawaban, ada pertolongan, ada kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan, kami percaya melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk selalu ingat akan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.